Selamat datang di video ini. Nah, di video ini saya akan membahas tentang stack, yaitu dengan studi kasus membalikkan string atau membalikkan kata. Jadi, stack sendiri adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip data last in first out, yang artinya elemen yang terakhir disisipkan akan menjadi elemen pertama yang keluar. Nah, karakteristik struktur data stack sendiri yang pertama digunakan pada banyak algoritma yang berbeda seperti Tower of Hanoi, tree traversal, rekursi, dan lain-lain. Stack diimplementasikan dengan struktur data array atau linked list. Kemudian penyisipan dan penghapusan terjadi di satu ujung, yaitu dari atas tumpukan, dan yang ke 1, 2, 3. Yang keempat, apabila ruang memori yang dialokasikan untuk struktur data stack sudah penuh, namun masih dilakukan operasi penyisipan atau push, maka elemen akan terjadi stack overflow. Nah, lalu, apabila struktur data tidak memiliki elemen data atau kosong, namun tetap dilakukan operasi penghapusan, maka akan terjadi stack underflow. Oke, lanjut. Operasi-operasi dasar pada stack. Yang pertama, push. Alhamdulillah. Push menyisipkan elemen ke bagian atas stack. Jadi misal sebentar. Jadi misal kalian cuci piring deh, kalau kalian cuci piring, kalian pasti bakal menumpuknya. Nah, menumpuknya itu pasti dengan ini dalam stack. Menumpuknya itu menggunakan push. Nah, yang kedua, pop. Pop itu menghapus elemen atas dari stack. Nah, kalau dari sendiri kalau misal piring bertumpuk kayak tadi, piring yang bekas kita cuci bertumpuk, terus kita mau makan. Nah, piring yang paling atas kita pasti akan ambil. Nah, itu guna pop. Nah, pop sendiri juga menghapus elemen dari atas stack, kemudian mengembalikannya lagi. Nah, itu yang akan digunakan untuk proses membalikan string. Nah, itu. Nah, yang ketiga, SMT. SMT memeriksa apakah stack itu kosong atau tidak. Nah, yang keempat itu is full memeriksa apakah stack sudah penuh. Yang kelima ada pick mendapatkan nilai elemen teratas tanpa menghapusnya. Intinya pick itu kayak kamu itu melihat apa piring atas yang warna piring atas yang sudah kamu tumpuk. Nah, warna piring atasnya itu misal putih. Nah, jadi yang pick ini gunanya untuk melihatnya itu. Jadi sebenarnya stack sendiri itu sederhananya bisa dianalogikan sendiri kayak kehidupan sehari-hari, seperti menumpuk pakaian, menumpuk buku, menumpuk menumpuk piring tadi, ya seperti itu. Nah, jadi push untuk memasukkan data, pop untuk mengambil dari bagian teratas. Nah, SMT untuk memeriksa. SMT memeriksa apakah kosong, is full memeriksa apakah penuh, dan pick untuk melihat nilai yang paling atas. Oke, lanjut. Fungsi dan kegunaan stack. Struktur data stack digunakan dalam evaluasi dan konversi ekspresi aritmatika. Proses ini banyak dipakai untuk program compiler. Jadi kayak
bilangan binary gitulah ya. Lanjut, stack digunakan dalam pemrograman rekursi. Yang ketiga digunakan untuk pemeriksaan tanda kurung. Yang keempat, stack digunakan dalam manajemen memori. Yang keempat, dipakai untuk memproses pemanggilan sebuah fungsi. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau misalnya ini dalam pembalikan kata, contohnya itu ada misalnya array HALLO. Jadi kalau stack sendiri dimasukkannya itu dalam sebuah list, kemudian jadi sebuah array. Nah, jadi seperti itu. Jadi setelah dimasukkan di sebuah list, maka indeks 0 ini Nah, implementasi dari balik katanya ini, contohnya ini ada kata-kata halo. Nah, kata-kata halo-nya ini dia dipisah, ini dia menjadi terpisah di sebuah list dalam stack. Nah, kemudian indeks nolnya ini kan H, indeks pertama A, indeks kedua L, indeks ketiga L, indeks keempatnya O. Nah, nanti dia itu bakalan di pop atau dihapus jadi gini. Jadi hanya ini O-nya ini dihapus dulu, kemudian dimasukkan ke indeks 0. Nah, kemudian L-nya ini dimasukkan ke ini indeks pertama, dan indeks keduanya ini tetap karena dia di tengah-tengah. Lalu indeks A ke indeks ketiga dan indeks H ke dan H ke indeks keempat. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini kodenya. Jadi saya serahkan kepada diri saya sendiri untuk menjelaskan kodenya. Nah, di sini saya akan membahas tentang maksud dari kode yang telah dibuat. Yang pertama, mendeklarasikan dulu kelas stack untuk memasukkan semua function. Nah, yang pertama function init itu deklarasi list yang dengan parameter self. Lalu function is empty dengan deklarasi self, yaitu untuk mengecek apakah self itemsnya ini dia itu ada isinya apa enggak gitu. Nah, kemudian function push gunakan kotor apa anjing. Nah, iya. Tugas Pak ini? Bukan. Pak ini, Pak jadi. Oke. Oh iya, itu. Kamu belum topik ini apa videonya? Tinggal videonya aja. Iya. Nah, lanjut. Function push. Nah, function push sendiri terdapat parameter self dan item. Nah, dia itu gunanya itu untuk memasukkan ke isi self items ini. Jadi dia menggunakan append dot item. Tuh. Kemudian function pop, dia ini gunanya untuk menghapus elemen paling atas dari elemen dari atas dari listnya itu. Jadi jika
jika pop parameter self jika self jika tidak self itu tidak kosong, maka kembalikan self items pop. Nah, nanti dia bakalan membalikan self itemsnya ini kayak penjelasan tadi di PowerPoint. Nah, kemudian ada functions balikan string. Nah, yang pertama kita mendeklarasikan dulu ini class tag, gunanya untuk mempermudah. Jadi seperti pemanggilan seperti stack.pop, stack.push gitu. Nah, di sini ada perulangan. Jadi untuk karakter di dalam teks, stack push isi dari variabel karakter ini. Nah, seperti itu. Jadi lanjut ke reverse text. Nah, di sini ada variabel reverse text. Nah, di sini gunanya untuk memasukkan indeksnya itu ke satu-satu gitu. Nah, jadi kita bahas dulu ini. Nah, perulangan while. Nah, jadi jika stack tidak empty, maka reverse text plus sama dengan stack.pop. Nah, jadi dia akan menghapus elemen paling atas di sini. Misalnya O. Nah, O-nya ini bakalan dihapus, kemudian dimasukkan kembali ke indeks 0 gitu. Kemudian return reverse text. Nah, jadi reverse textnya ini di return, lalu bakalan bisa ngeprint jika kita memanggilnya gitu. Nah, di sini ada variabel original, deklarasi yang paling original, deklarasi deklarasi string halo. Nah, kemudian ada encrypted. Sebenarnya saya ingin membuat kayak password yang terenkripsi jadi reverse string gitu, cuman ribet. Sudahlah. Kemudian reverse string, kita panggil function reverse string original, kemudian cetak teks asli dan cetak encrypted. Kita coba ya. Nah, jadi begini, kayak tadi yang dijelasin di PPT ya, halo jadi olah, seperti gitu. Nah, kalau misalnya kita masukkan input pun bisa. Nah, jadi kalaupun misalnya dimasukkan input pun dia juga bisa. Jadi kayak tadi misal masukkan password. Nah, passwordnya itu masuk 1 2 3. Dia jadi kusam 321 kusam gitu. Oke. Lanjut ke kesimpulan. Oke, kesimpulan. Dalam studi kasus ini, stack digunakan untuk membalikan urutan elemen dalam string dengan cara yang efisien. Stack sangat berguna ketika kita perlu mengakses elemen dalam urutan terbalik karena prinsip last in first out memungkinkan kita untuk menambahkan elemen dan kemudian mengeluarkannya dalam urutan terbalik. Oke, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.